Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Araminta dari kelas 10-4. Hari ini saya akan menjelaskan bab tentang virus. Yang pertama, ada sejarah dari virus. Berawal dari penelitian Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman, pada tahun 1883 ditemukan bintik-bintik kekuningan pada daun tembakau yang disebut mozaik. Yang kedua, ada karakteristik dari virus. Virus dapat dianggap benda hidup dan dapat dianggap benda mati. Dapat dianggap benda hidup karena mampu memperbanyak dirinya. Yang kedua, dianggap benda mati. Dapat dianggap benda mati karena bergantung pada inangnya. Lalu yang ketiga ada proses reproduksi virus. Proses reproduksi virus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama daur litik dan yang kedua ada daur lisogenik. Daur litik itu dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada adsorpsi, yang kedua ada penetrasi, yang ketiga ada sintesis, yang keempat ada perakitan, yang kelima ada lisis. Lalu ada daur lisogenik. Daur lisogenik itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adsorpsi, yang kedua itu penetrasi, yang ketiga itu penggabungan, dan yang keempat itu ada pembelahan. Lalu ada klasifikasi virus. Klasifikasi virus itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu klasifikasi virus berdasarkan bentuk tubuh. Berdasarkan bentuk tubuh itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bentuk bulat. Yang berbentuk bulat itu contoh virusnya HIV. Yang kedua itu ada berbentuk oval. Berbentuk oval itu ada rabies. Yang ketiga itu ada berbentuk spiral. Yang berbentuk spiral itu contohnya TMV. Yang keempat itu ada berbentuk kompleks. Dan yang berbentuk kompleks itu contohnya adalah bakteriofag. Dan yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan struktur tubuh. Itu dapat dibagi menjadi 2 bagian juga. Virus diselubungi dan tanpa selubung. Virus tanpa selubung itu disebut dengan virus terlanjang. Contoh virusnya itu TMV. Lalu ada virus yang diselubungi. Virus yang diselubungi itu berarti virus yang berselubung, contohnya herpes. Lalu di sini ada peranan virus. Peranan virus itu dapat dibagi menjadi 2. Virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu ada terapi gen, lalu ada agen anti kanker, lalu ada agen genetik. Peranan virus yang merugikan yaitu ada virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tumbuhan, virus yang menyerang manusia. Dan contoh virusnya yang menyerang manusia itu herpes atau COVID. Yang menyerang tumbuhan itu ada virus tungro. Yang menyerang hewan itu ada rabies. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang virus rabies. Rabies adalah penyakit virus yang mempengaruhi sistem saraf pusat mamalia, termasuk manusia. Penyebab virus ini biasanya ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, paling sering melalui gigitan atau cakaran. Hewan yang membawa penyakit rabies itu biasanya ada anjing, kucing, dan rakun. Lalu ada gejala awalnya.
Gejala awalnya itu mirip seperti flu, demam, sakit kepala, namun cepat berkembang menjadi gejala neurologis seperti halusinasi. Cara pencegahannya itu yaitu dengan cara melakukan vaksinasi hewan dan manusia. Virus rabies menginfeksi sel inangnya dengan masuk melalui luka, gigitan atau cakaran, lalu bergerak menuju sistem saraf tepi dan naik ke otak melalui jalur saraf atau akson dengan bantuan proteinnya. Lalu kemudian menyebar dengan organ lain seperti kelenjar, ludah agar bisa menular lagi, menjadikannya penyakit neurotropik yang fatal. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.